Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Puput Dermawan Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.2, implementasi pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan implementasi budaya positif, di mana dalam hal ini bimbingan dari Ibu Surtini sebagai fasilitator dan Bapak Fadri sebagai pengajar praktik. Nah, kawan-kawan, kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan diimplementasikan pada modul ajar yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional yang telah saya rancang. Nah, saya di sini memasukkan 5 kompetensi sosial emosional ya kawan-kawan ya. Nah, di sini yang pertama ada kesadaran diri. Alasan penerapannya adalah penerapan yang akan dilakukan terkait kesadaran diri yang membantu peserta didik menyadari diri mereka sendiri, yang memungkinkan peserta didik menetapkan tujuan yang nyata yang akan dicapai oleh peserta didik, sehingga termotivasi untuk mencapainya. Nah, yang kedua adalah manajemen diri. Alasan penerapannya adalah penerapan yang akan dilakukan terkait manajemen diri di mana akan membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan perilaku mereka, yang sangat penting sekali untuk berkonsentrasi dalam mencapai prestasi akademik maupun non-akademik, serta dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas diri dari peserta didik. Dan dalam hal ini diharapkan peserta didik mewakili atau memiliki keterampilan mengatur dirinya sendiri agar mampu menghadapi tantangan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jangka panjang peserta didik. Nah, yang ketiga, kesadaran sosial. Penerapan kesadaran sosial dapat dilakukan dengan menghargai setiap perbedaan dan keberagaman yang ada saat berdiskusi kelompok antar teman maupun nantinya dalam masyarakat, di mana peserta didik harus sadar secara sosial lebih mampu bekerja sama dalam sebuah tim atau kelompok yang merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan secara pribadi maupun bermasyarakat. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Di sini alasan penerapannya yang telah saya rancang, di mana penerapan yang akan dilakukan terkait keterampilan berelasi ini dengan melibatkan peserta didik dalam kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif saat dalam pembelajaran maupun saat presentasi suatu hasil kerja. Dan dalam hal ini peserta didik mampu menyelesaikan pemecahan-pemecahan masalah melalui produk ataupun proyek-proyek yang kita rancang ya, yang dapat membangun atau merekonstruksi pemahaman peserta didik. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini saya melakukan alasan penerapannya adalah dilakukan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab serta mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri mereka serta untuk orang lain juga ya. Selain itu, peserta didik juga harus mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan dunia nyata sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, itu yang akan saya terapkan dalam modul ajar yang telah saya rencanakan atau saya rancang. Jadi ada 5 KSE yang akan saya sisipkan dengan alasan penerapannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada modul ajar yang telah saya buat di sini adalah yang saya rancang ini dengan elemen konsep. Kemudian sebagai identitas awalnya di sini saya mengajar mata pelajaran geografi pada tingkatan satuan pendidikannya adalah SMA. Nah, di sini saya ambil kelas 11 atau kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada fase F ya. Nah, di sini seperti tertera di sini sudah saya jelaskan. Di sini ada juga kompetensi awalnya, proyek penguatan profil pelajaran Pancasilanya. Di sini saya mengambil 3, bergotong royong, bernalar kritis, serta berbineka global yang nanti ini secara itu otomatis terkoneksi atau terintegrasi dengan KSE dan berdiferensiasi serta budaya positif. Nah, saran dan prasarana seperti biasa, memanfaatkan apa yang ada di dalam kelas ditambah lagi dengan inovasi-inovasi yang kita buat sebagai guru ya. Di sini saya memakai model pembelajaran adalah Project Based Learning atau PJBL. Nah, langsung ke komponen inti. Tujuan pembelajarannya di sini saya sudah menerapkan dengan konsep ABCD, di mana ada audience, behavior, kemudian ada condition dan ada degree. Nah, sini kita bisa lihat dari yang tujuan pertama yang telah saya rancang, tujuan pembelajarannya yaitu
Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat dengan benar. Nah ya, di sini sudah terintegrasi dengan konsepnya ABCD. Yang kedua, peserta didik membuat video dan poster mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat melalui diskusi dan demonstrasi. Jadi nanti ada anak-anak akan membuat proyeknya itu dengan video dan poster ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah ini sudah sesuai dengan ABCD, tapi rasanya sudah sesuai. Kemudian nanti akan menggambarkan yang namanya diferensiasinya gitu ya, melalui demonstrasi juga nanti sebagai hasilnya. Nah, di sini di pertanyaan pemantik saya membuat suatu pertanyaan ya, dimana saya buat itu begini: pada saat di lingkungan sekitaran Anda terjadi suatu bencana alam ataupun bencana sosial ya, yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? Nah, dari pertanyaan pemantik ini nanti di sini saya sudah memblok hijau ya. Di sini nanti tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Nah, ini terkait kepada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi nanti peserta didik akan ada mengisi sebuah seperti angket ya, angket singkat seperti ini. Kemudian ada saya tahu, saya ingin tahu, dan saya telah ketahui. Nah, nanti masing-masing mereka menjabarkan pemahaman mereka terhadap pertanyaan pemantik ini. Nah, di sini sekali lagi saya ulang, di sini saya blok warna hijau. Ini menggambarkan daripada implementasi untuk mengetahui kebutuhan, terutama kesiapan belajar dari peserta didik ya. Pada kegiatan pembelajaran, nah di sini tadi kita memakai metodenya modelnya adalah PJBL ya. Nah, di sini kita lihat pada kegiatan pendahuluan. Sebelum saya lanjut, saya sudah blok warna yang berbeda-beda. Nah, di sini nanti untuk menggambarkan adanya pembelajaran diferensiasi, kemudian ada pembelajaran kompetensi sosial emosional, dan nanti ada yang tentang implementasi budaya positif. Nah, jadi ada 3 kategori ya. Sini ada beberapa warna. Nah, langsung yang pertama pada kegiatan pendahuluan, di mana guru saya mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini adalah salah satu kompetensi sosial emosional, yaitu adalah kesadaran diri, sesuai dengan alasan penerapan yang telah saya jelaskan di atas tadi ya. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik seperti biasa, dan guru mengingatkan keyakinan kelas yang telah dimiliki. Nah, keyakinan kelas ini juga termasuk dalam kompetensi sosial emosional ya. Nah, di sini kita ambil yang poinnya KSE-nya adalah kesadaran diri. Dan sekaligus keyakinan kelas ini juga sebagai implementasi budaya positif tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ada 2 kategori pembelajaran di sini ya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk merelaksasi. Nah, merelaksasi ini merilekskan ya, mengajak biar kita berpikir jernih. Nah, di sini saya buat dengan mendengarkan instrumental. Nah, ada musik ya, kita buat musik dan diberikan sedikit motivasi. Di sini nanti akan tergambar pembelajaran yang kompetensi sosial emosional itu tentang mindfulness dengan teknik stop. Nah, stop itu jadi kita yang benar-benar stop dan kita berpikir dengan hati yang jernih, kepala yang bersih gitu ya. Nah, untuk mendapatkan mindfulness ya, atau kesadaran penuh. Nah ya, di sini saya sudah blok dengan warna yang berbeda. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini manajemen diri. Bagaimana nanti kita akan memanage ya, mengatur diri kita sendiri sebagai implementasi pembelajaran kompetensi sosial emosional. Kemudian kegiatan pendahuluan terakhir yaitu guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan membagikan LKPD. Nah, jadi dalam membagi beberapa kelompok ini termasuk juga implementasi pembelajaran kompetensi sosial emosional, yaitu dengan poin yang adalah kesadaran sosial. Nah, karena di sini ada cerita berkelompok. Nah, pada kegiatan inti di sini sintaknya ya, sintak yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Ini sintak dari PJBL ya. Nah, guru menyampaikan topik pembahasan mengenai mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat yang ditayangkan melalui, nah ini kita menayangkannya melalui YouTube. Jadi bisa langsung YouTube atau kita download dulu, kita buat dalam slide presentasi kita ya. Nah, jadi
di sini jelas tergambar pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, yaitu sini sudah saya blok warna hijau. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi warna hijau, kemudian untuk yang sosial emosional adalah warna kuning, dan tadi yang untuk budaya positif adalah warna ungu. Nah ya, kembali kita ke sini. Di sini pembelajaran diferensiasinya yang bisa kita lihat adalah diferensiasi konten. Nah ya, karena menonton beberapa media, salah satunya media adalah video yang ditayangkan dari YouTube atau kita download ya dari YouTube ya. Setelah mengamati video, pembelajaran guru menampilkan slide PowerPoint. Nah, dampak negatif. Nah, setelah mengamati video pembelajaran, guru menampilkan slide PowerPoint tentang materinya itu ya dampak negatif kebencanaan serta cara mitigasi kebencanaan. Nah, ini di awal ya. Nah, di sini jelas tergambar pembelajaran diferensiasinya itu adalah diferensiasi konten ya, sama kayak yang di atas tadi tentang video ya. Nah, kali ini kita tayangkan slide PowerPoint atau slide presentasi. Setelah itu peserta didik dibimbing guru untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dari tayangan video pembelajaran tersebut ataupun slide PowerPoint tadi ya. Nah, di sini kita lihat yang di blok ini adalah yang berwarna kuning. Nah, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini masuk ya, yaitu implementasi pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, ya, di sini yang poin terakhir yang 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya peserta didik dibimbing oleh guru untuk menemukan pemecahan permasalahan dari gambar slide PowerPoint video pembelajaran dan dampak negatif kebencanaan yang tertuang di dalam LKPD terkait mengenai mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat ya. Nah, dalam hal ini tergambar di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang tercover di sini diferensiasinya adalah diferensiasi proses. Berwarna hijau bloknya ya. Karena kenapa proses? Karena di sini akan ada analisis ya tentang permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan nantinya. Sintak yang kedua, lanjut, yaitu mendesain perencanaan produk. Nah, dalam hal ini peserta didik dibimbing oleh guru untuk berdiskusi masing-masing kelompok terkait pemilihan jenis bencana yang akan dimitigasi terkait pemecahan masalah dari materi mitigasi dampak bencana atau dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat. Kemudian ini akan saling berdiskusi dengan menyelesaikan tahapan-tahapan diskusinya itu di LKPD. Dalam hal ini pembelajaran yang tergambar adalah pembelajaran sosial emosional dengan kompetensinya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, karena di sini ada memilih jenis bencana yang akan dicari solusi pemecahannya ya. Selanjutnya peserta didik dibimbing oleh guru untuk menetapkan pemecahan permasalahan menggunakan aplikasi desain poster. Nah, kali ini boleh sebenarnya tidak harus, sini saya buatkan Canva ya, tidak harus Canva, banyak lain yang aplikasi yang mendukung ya. Namun yang pada umumnya kita buat Canva. Atau dengan membuat konten video. Nah, boleh juga dari Canva ya. Karena pada dasarnya peserta didik ini kan tidak semuanya memiliki samaan ya, ada yang memang hobinya adalah buat video, ada juga yang hobinya menggambar-gambar. Nah, di sini jelas adanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Dalam hal ini tergambar juga nih pembelajarannya tentang sosial emosional, di mana di sini kompetensinya itu yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena memilih desain apa yang akan ditentukan dalam pemecahan masalah terhadap dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat tadi materinya ya. Masuk ke sintak yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Nah, peserta didik diharuskan dalam menyelesaikan produk pemecahan masalah mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat ini dengan tepat selesai sampai akhir proses pembelajaran. Jadi harus selesai pada akhir proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi kita ini saling bersepakat dengan guru nantinya ya, yang disepakati oleh langsung dengan peserta didik. Dalam hal ini pembelajaran sosial emosional tampak jelas, yaitu poin yang kompetensi yang keterampilan berelasi ya. Jadi dengan membuat komitmen ya di sini ya untuk menyelesaikan tugasnya dia sampai di akhir proses pembelajaran. Nah, di sini saya rancang untuk desain poster 20 menit, kemudian untuk yang konten video atau gestur video 20 menit juga ya. Kemudian waktu pemaparan laporan proyek nanti ada yang berkomunikasi dan saling melakukan presentasi terhadap kelompok-kelompoknya itu. Ini kita beri waktu 15 menit.
Nah, dalam hal ini tergambar pembelajaran diferensiasinya yaitu diferensiasi proses. Sintak berikutnya adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, jadi guru nanti akan memonitor ya bagaimana perkembangan dari proyek yang dijalankan oleh atau yang dibuat oleh peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dibimbing oleh guru berdiskusi untuk merancang pemecahan permasalahan dengan membuat desain poster dan konten video atau gestur video, mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat. Nah, dalam hal ini kita blok hijau, dimana kalau blok hijau itu pasti pembelajaran diferensiasi ya. Nah, di sini tergambar jelas diferensiasinya adalah diferensiasi proses. Nah, di sini langsung kita lihat ya. Kelompok 1 membuat komputasi desain poster mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini sesuai langkah kerja yang ada di LKPD yang telah dirancang ya, dan kemudian dibagikan kepada peserta didik. Nah, di sini tergambar jelas ada 2 pembelajaran. Yang pertama pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi proses. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional, yaitu adalah kompetensinya keterampilan berelasi. Sama dengan kelompok 2, sama halnya yang memilih membuat gestur video atau konten video. Materinya tentang sama ya, mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka nanti akan membuat sebuah ajakan gitu ya, melalui gestur video atau konten video. Nah, sesuai langkah kerja di LKPD yang sudah dibagikan. Nah, dalam hal ini sama seperti kelompok 1 juga, kita akan mendapatkan atau melihat pembelajaran diferensiasi proses. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya adalah keterampilan berelasi. Setelah kelompok-kelompok masing-masing kelompok ini bekerja dan berproses ya, guru memonitor, guru berjalan ke setiap kelompoknya untuk menanyakan apakah ada hal yang kurang dipahami dan apakah ada kesulitan dalam pengerjaan. Nah, di sini juga termasuk pembelajaran diferensiasinya, itu diferensiasi proses. Kemudian peserta didik akan diberikan ice breaking atau bermain kuis atau senam otak ya, atau yang berkaitan dengan ice breaking. Nah, ini yang memberikan adalah guru di tengah-tengah pengerjaan proyek sesuai dengan LKPD. Nah, ini dengan tujuan agar membangkitkan semangat. Nah, dalam hal ini juga bisa kita kaitkan dengan budaya positif ya, dalam pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian sintak yang berikutnya adalah menguji hasil. Nah, menguji hasil ini peserta didik dalam kelompoknya membuat laporan produk hasil pemecahan masalah dengan materi mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat yang dituliskan di dalam LKPD. Nah, sebelum mereka membuat proyek mereka harus membuat laporan dulu yang sesuai dengan petunjuknya ada di LKPD. Nah, dalam hal ini pembelajaran yang tergambar adalah pembelajaran sosial emosional dengan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian peserta didik dalam setiap kelompoknya melakukan presentasi dan pemaparan dari laporan produk yang dituliskan di LKPD. Terkait pemecahan masalahnya terhadap materi mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat ini ya. Nah, peserta didik dibimbing oleh guru agar mendemonstrasikan, nah ini hasil kerjanya ya, dipaparkan sebagai pemecahan masalah dari masing-masing setiap kelompok ya. Nah, ini sesuai dengan CP-nya yang telah dirancang. Kemudian dari presentasi 2 kelompok ini, tadi kita lihat kelompok 2 tadi kan mendemonstrasikan gestur video atau membuat konten video. Mereka harus melihatkan konten video yang telah mereka buat sebagai hasil proyeknya gitu ya. Materinya tetap sama ya, mitigasi dampak negatif kebencanaan terhadap masyarakat yang telah dirancang. Nah, dalam hal ini saat mereka menampilkan atau mendemonstrasikan hasil proyek mereka atau hasil produk mereka, itu tergambar jelas pembelajarannya. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi, di mana di sini diferensiasinya adalah diferensiasi produk hasil ya. Kemudian ada juga implementasi pembelajaran yaitu budaya positif. Nah, di sini kita lihat yang saya blok warna ungu, budaya positif ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5 ya. Nah, di sini dalam mendemonstrasikan ini mereka ini ada 2 kebutuhan yang didapat gitu ya, yang tergambar. Ya, di sini dengan kebutuhan untuk bersenang ya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan daripada hasil yang telah mereka buat gitu ya. Nah, kelompok 1 juga memaparkan hasil desain poster mereka yang telah dirancang
Nah, nanti untuk dipublikasikan sebagai pemecahan masalah. Jadi sebuah ajakan yang melalui desain poster atau poster-poster yang telah dirancang sedemikian rupa gitu ya. Nah, di sini dengan materi yang sama tergambar ya. Pembelajarannya itu diferensiasinya adalah diferensiasi produk. Nah, di sini juga halnya sama kayak yang di kelompok 2 tadi, budaya positifnya implementasinya ada tentang kebutuhan dasar manusia. Sama ya. Selanjutnya, peserta didik saling memberikan penghargaan atau tanggapan dan masukan dari tiap masing-masing kelompok yang presentasi. Jadi secara bergantian memberikan tanggapan masukan gitu ya. Nah, dalam hal ini pembelajaran sosial emosional tergambar adalah keterampilan berelasi. Ya, ada lebih dari satu ya. Kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 3 kompetensi yang tergambar dari sini. Dan sekaligus di sini bisa kita lihat yang saya blok biru ini mengetahui minat belajar peserta didik melalui assessment as learning, karena sudah akan melihat assessment yang akan dilakukan di sini sudah tergambar ya, assessment as learning. Nah, kemudian guru memberi penilaian atas hasil kerja kelompok yang kemampuan peserta didiknya berkomunikasi lisan dengan baik atau mendemonstrasikannya dengan baik ya, dari sebagai hasil pemecahan masalahnya. Dari sini kita lihat kompetensi sosial emosional yang tergambar adalah kesadaran sosial. Nah, alasan penerapannya sesuai yang saya jelaskan di atas tadi ya. Kembali lagi kita ke atas nanti. Terakhir, sintaknya dalam kegiatan inti, kegiatan pembelajaran inti, evaluasi dan pengalaman belajar, di mana peserta didik bersama guru menyimpulkan materi setelah membuat proyek ya, setelah udah ada produknya. Nah, kita menyimpulkan secara bersama. Nah, dalam hal ini nampak sekali nih pembelajaran sosial emosionalnya adalah keterampilan berelasi. Nah, itu kompetensinya. Kemudian guru memberikan refleksi. Nah, pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita lemparkan kepada peserta didik ya, agar menyampaikan apa sih yang didapat dari hasil refleksinya pada pembelajaran kita di hari itu gitu. Nah, dalam hal ini juga kita memberikan penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik ya selama diskusi, kemudian selama berpresentasi, mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya, dan hasil produknya kita beri penghargaan ya. Nah, di sini bisa kita lihat pembelajaran sosial emosionalnya adalah manajemen diri nih, ya. Nah, sampailah kita ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini peserta didik akan mengetahui pemahaman dengan tes tertulis. Nah, jadi di sini ada assessment ya. Nah, di sini saya memakai tes tertulisnya itu dengan aplikasi Quizizz. Jadi sudah saya cantumkan di sini linknya, tinggal kita klik langsung join dan kita bisa menguji pemahaman kita dengan asesmen formatif seperti ini ya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat ya, saya blok biru ini mengetahui minat belajar peserta didik melalui assessment of learning. Nah, tadi kalau yang tadi as learning, nah ini of learning. Karena setelah dari pembelajaran ini berlangsung ya. Kemudian peserta didik diberitahu materi pada pertemuan selanjutnya, dan guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dan memberikan semangat kepada peserta didik sebelum menutup pembelajaran. Nah ya, itu yang akan tergambar pada modul yang telah saya rancang ini. Nah, jadi sudah ada beberapa pembelajaran yang tergambar di sini ya, sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi. Ada 3 ya sebenarnya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan implementasi budaya positif di lingkungan belajar atau di kelas. Nah, di sini sudah tergambar, nanti boleh dilihat kembali dengan blok-blokan warna yang berbeda sesuai dengan kategori pembelajarannya. Ya, jadi kalau yang kuning ini pembelajaran sosial emosional, kalau yang hijau pembelajaran diferensiasi, yang ungu adalah implementasi budaya positif. Nah, dalam hal ini saya juga merancang asesmennya. Nah, dalam hal ini ada 3 asesmen ya. Nah, yang pertama ada asesmen kognitif yang terbagi dalam 3 lagi nih. Ada observasi sikap yang saat pembelajaran berlangsung, kemudian tes tertulis, ini tadi yang asesmen formatif ya, atau asesmen elemen pengetahuan atau of learning. Kemudian ada unjuk kerja, ini elemen keterampilan saat mereka nanti berdiskusi. Nah, ini saat mereka presentasi, ini tentu ada rubrik penilaiannya ya, seperti yang terlihat di sini. Kemudian ada asesmen kognitif, ini untuk mengetahui bagaimana sih kesiapan belajar ya, dari yang tidak pada akademik ya. Ini kita lihat dari sisi latar belakang dan karakteristik daripada peserta didik itu. Karena kita ingin lihat juga ya,
Nah, di sini saya menyantumkan menyisipkan kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Ini termasuk juga ya terkategori nanti dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, ini ya. Kemudian ada ini beberapa rubrik-rubriknya ya. Dari asesmen sikap, kemudian unjuk kerja, keterampilan ya. Dan sini ada beberapa soalnya. Asesmen formatif ya, ini tadi yang off learning. Ini soalnya. Sini saya mengambil 5 soal ya. Nah, sini juga kuncinya. Dan saya menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, ini dia. Sudah saya sematkan linknya di sini. Jadi kita tinggal klik dan kita akan nanti masuk bisa melakukan asesmen. Kemudian ada pengayaan serta remedial. Nah, ini LKPD sebagai bentuk laporan proyeknya ya.